penetasan. Iya. Ini penetasan ya? Ini penetasan yang Oh, belum. caranya. Ini Oh. buat yang apa yang PKL, yang di sini mah ada di dalam. Oh. Terus kalau yang itu, yang lalat-lalatnya di mana, Mas? Di depan, Pak. Oh, di depan. Iya. Tuh ini Pak, buat potongan enak ya. Magotnya kelihatan. Iya. Hush. Sini. Oh, jadi udah hasil dari mesin situ ya keluarnya ya. Udah digiling masuk ke sini, Heeh. difermentasi 4 hari gitu. 4 hari udah langsung. Ya, Ada ininya. ada tuh pakai M4. Oh. Di sini Kalau sayuran atau buah-buahan yang masih segar itu dia nggak bakal makan. susah lama. Iya. Dia kan makannya yang Bio apa itu? yang botol kecil. Iya. Itu VOC, pupuk cair. Selain itu buat pakan apa, Mas? Unggas bisa. Ayam bisa. Bisa. Jalan ke sini. Begitu di sini terus baru diambil. Diambil ya, panen masuk ke ruangan gelap di dalam sana. Oh, namanya ruang gelap ya. Iya. Untuk jadi lalat. Untuk jadi lalat. Jadi lalat. Iya. Ini yang Kalau mau dijadiin lalat, Ha-ha. ya oke. Kalau enggak ya di Sebar. Iya. Oh, jadi yang ini yang ke sini itu yang akan dijadiin lalat. Iya. Nggak perlu harus semuanya. Kan dia nantinya berurutan. Ada yang masih putih, ada yang agak kecoklatan, ada yang udah hitam. Nanti yang udah tua mah dia naik sendiri. Oh. Itu Pak. Terus yang nanti yang dikeringin biasanya apa? Yang dikeringin itu? Yang dikering dijual itu yang dari mana? Oh, itu yang buat konsumsi Ah. seperti yang di sini. Yang di sini Pak, bukan yang kita nunggu hitam di sini. Itu kalau di Oh. sini yang Ah. seperti di keringin itu, yang di sini dipanen terus di open. Oh. Itu kalau mau buat kering. Di open biar kering terus diplastikin dijual. Iya. Itu yang harga jualnya yang ini. Iya. Oh, jadi ini tuh nanti akan habis nih, sampah-sampah ini akan habis. Habis. Habis, tinggal Serat-serat beginian. beginian. Oh, tinggal serat-serat kompos Iya. yang bisa jadi pupuk juga gitu ya, Pak ya. Pupuk kalau kita ini olah lagi ya bisa lebih halus lagi Pak. Oh. Ada di dalam contohnya. Gitu. Oke. Nah, berarti yang mau dikeringin, nggak, aku mau nanya yang mau dikeringin itu berarti nanti ini kayak Iya. begini tuh nanti udah selesai, nanti ini kalau udah habis tuh ini putih-putih aja. Iya. Hidup tapi hidup. Hidup kita posisi hidup kita Ah. open. Oh, langsung open. Iya. Oh, open kering terus itu yang dijual. Iya, iya. Oh, enggak yang hitam itu, Mas? Enggak. Enggak. Kalau Oh, yang justru. hitam mah Pak, semua pengelola mabut nggak mungkin dia jual hitam seperti itu. Oh, berarti yang dijual itu yang putih, masih Iya, putih. Bibit ya. Tapi langsung di oven. Di ovennya itu kayak apa, Pak? Kalau protein bagusan beku. Daripada open. Iya, kalau open Udah kering. Ya? menangnya itu dapatnya nggak ada banyak kotoran di kolam. Kalau apa? Open. Open. Menangnya gitu. Iya, jadi urai semua sama ikan. Oke. Kalau beku Kalau beku mah kulit magotnya masih banyak ada. nggak keurai, masih keras. Tapi Iya. secara proteinnya bagus. bagusan dari beku. Beku. Itu buat koi. Iya, Apa ya? magotnya Pak. Magot yang dibekuin. Iya. Berarti masukin lemari es gitu. Iya, Enggak, Oh, buat gitu ikan langsung, koi Mas. ditaruh ke Mas. maksudnya gimana? Kan buat ikan koi. Iya, Dimakan langsung, Mas. dimakan langsung Pak. Caranya Kasih aja. Dikasih aja. kan banyak, tadi beku gede temannya. Ya, Oh, ya. Kita iniin 50 gram. Oh. Nih, Mang Asep nih dari Grinde. Kita belajar sama. Oh, ini kenalin nih Pak Roji. Pak Roji, Ya, ini Pak Adi Nugroho, tapi panggilannya Nunu. Pak Nuno. Nah, saya yang aneh nih namanya, Kiho. Aneh kan namanya. Ya udah itu. Bang apa, Pak? Bang DBS, Bang Singapura punya. Oh, DBS. Ya, ya, ya. Kawan saya di DBS. Siapa, Pak? Hongkong Bank ya, saya lupa. Kalau Oh. masalah pindah ke DBS. Siapa namanya? Cewek, Siapa? Ade Prima. Ade Prima. Nantilah. Oh, DBS banyak, Pak. Angkatan saya. Nanti saya lihat di email nanti. Anak matematik dia. Saya Ade anak Prima. kimia, dia anak matematik. Oh, kimia mana? Saya di ITB.
Gede. Angkatan tahun? Angkatan 94 ya. 94. Lulus 98. Oh, 98. Udah tua. Waduh. Udah tua. Saya 81. Dia 84. Oh, 81. jadi Oke. ini satu unit yang memang harus wajib dimiliki oleh teman-teman yang mau budidaya Ya. BSF ya. Ya. Kalau kita sebut rearing house ya, jadi tempat di mana kita mendewasakan lalat. Jadi lalat itu kita inkubasi dari bentuk kepompong selama 2 minggu. Kemudian jadilah lalat muda. Nah, nanti lalat muda itu kelihatan beda lalat muda, lalat dewasa. Kemudian habis dewasa dia birahi, kena sinar matahari. Jadi proses pendewasaannya itu dia butuh sinar matahari. Makanya kandangnya harus ada space yang harus kena matahari. Oh, nggak Jadi boleh nggak gelap. boleh ketutup sama bahan yang gelap semua. Jadi harus ada yang terang. Kalau bisa nanti didesain itu atapnya harus bisa dicuci. Kalau ini kan susah cucinya. Supaya jangan Supaya kan lama-kelamaan tetap terang. redup ya. Ya, ya. Nanti kalau misalnya pemeliharaannya bagus bisa dicuci tetap dalam keadaan terang. Oke. Kalau yang di BSF Indonesia itu yang di Bogor itu sama sekali nggak dikasih Terang. Ya nggak dikasih atap, jadi langsung kena sinar matahari. Tapi bawahnya sistem pengaturan airnya bagus, jadi nggak masalah dan besar seperti kayaknya sih hampir 3 kali 8 futsal ya. Ininya kandang lalatnya. BSF Bogor. Iya, besar sekali. Tapi seperti di alam bebas itu cuman dikasih Itu yang punyanya pemuda muda yang Tanaka itu ya, belakangnya Tanaka itu bukan? Itu bukan, itu IPB punya? Itu Biocycle. Oh. Itu Biocycle. Yang Tanaka itu. Oke. Kalau yang Biokompleks Indonesia itu kerjasama Jerman sama Bantar Gebang. Oke. Jadi niatnya sebenarnya nggak mau ngabisin sampah Bantar Gebang, tapi lama kelamaan itu prosesnya nggak jalan karena sampah Bantar Gebang masih campuran. Akhirnya mereka ngambilnya dari pasar langsung, Pak. Jadi itu termasuk proyek gagal kalau untuk sayang ngabisin ya sampah Bantar Gebang, Iya. karena datang ke Bantar Gebang itu masih dalam bentuk campuran. Iya. Jadi ongkos kerja untuk milah Wah, itu lebih murah, gede. lebih mahal dibandingkan dengan langsung ngambil transportasi. Ya Allah. dari pasar. Iya, 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 sayang juga ya. Mereka juga kan punya target bisnis ya. Iya. Harus bisa menghasilkan pupuk berapa ton 1 bulan. Kalau mengandalkan dari sampah itu nggak bisa. Jadi mereka ada opsi lain untuk ngambil sampah langsung dari pasar. Lebih mudah. Jadi sebenarnya untuk proses recycle dari sampah organik di Bantar Gebang itu nggak jalan. Nggak jalan. Jadi di sini proses pendewasaan. Jadi untuk betina itu dewasanya butuh waktu 5 hari, 4 hari dewasanya. Jadi gimana cara bertemunya? Karena kan memang kalau misalnya dalam satu biakan gitu ya, itu bisa jadi dia nggak ketemunya nanti setelah 5 hari ke sana ketemu dewasanya. Jadi setelah, jangan takut nanti ini berkembang terus banyak gitu, enggak. Dia punya cycle. Ke malam ya. Ya, dia punya cycle. Jantan betina sampai 7 hari nggak kawin mati langsung. Nah kalau yang jantan habis kawin mati. Oh betul. Ya, mati udah sekali aja Iya, kawinnya. kasihan. Ya. Yang betina nanti Bertelur. dikasih kesempatan untuk bertelur. Ya. Kemudian Mati nanti juga. habis bertelur mati. Mati. Jadi kita akan di kandang ini nanti akan terus berproduksi sisa-sisa ini bangkai dari lalat. Kemudian satu lagi adalah telur. Nah kita produksi telur di sini. Untuk segede ini sebenarnya kalau full lalatnya itu satu hari itu bisa sampai 200 gram 200 gram. satu hari ya. Ini belum full Pak, ini paling rata-rata 50 sampai 80 gram lah satu hari. Sedikit ya. Belum, nggak banyak. Hmm. Nggak banyak.
Oke. Nah, tadi saya sudah cerita sama Bapak bahwa peternak itu yang banyak bermasalah itu di sini. Iya. Di produktif. Ternyata di sini untuk Pak menjaga Rojin. produktivitas bertelur Telurnya supaya itu ya. konstan ya. Mm. Karena suatu saat nanti Bapak ada kendala di Telurnya nggak ada. di penyediaan bakal lalat, misalnya turun drastis gitu ya, sampai stop ya nanti nggak punya lalat. Iya. Bottlenecknya di sini Pak ya. Bottlenecknya di sini. Tapi kalau Bapak bikin program misalkan satu minggu misalkan bisa masukin 2 kali bakal lalat masing-masing 10 kilo, terus rutin gitu nggak akan putus. Jadi selama 1 minggu nggak ya, masukin bakal lalat masing-masing 10 kilo, jadi total 20 kilo 1 minggu misalkan. Terus seperti itu nggak akan habis, terus dia konstan. Kemudian nanti setelah bisa lihat di sini ya. Ya. Nah itu bakal lalatnya itu sengaja saya keluarin supaya kalau ada tamu Ya. datang ke sini mau lihat bakal lalatnya seperti apa, kemudian ada sisanya seperti apa, itu adalah cangkang kepompong yang sudah Telurnya? lepas ya. Ini telur Bukan ya? telur. Itu kepompong Pak. Oh, kepompong. Kepompong ya. Oke. Ini kepompongnya, ini bekas lalatnya, cangkang lalatnya. Jadi bentuknya seperti itu. Ternyata gede-gede ya. Lalatnya iya. Beda, Lalatnya bukan itu- lalat hijau. Lalatnya cukup besar Pak. Iya besar-besar lah. Tadi tumbuhan ini Pak ya. Ini sebenarnya spesialisnya lalat buah Pak. Oh buah. Ya lalat buah. Gede-gede ya. Jadi ini sebenarnya lalat buah, tapi lalatnya buah-buahannya harus busuk dulu, harus jatuh dulu. Iya, baru dia, mau. Baru dia nempelin telur, bertelur di atas itu. Tak buah itu. Jadi nggak usah takut dia nyerang buah-buahan yang masih hidup. Oh. Nggak ada kasus di dunia ini lalat ini memasukkan telurnya di buah-buahan yang masih hidup. Tapi dia jatuh, dia busuk baru Baru mau. Ah. Oh, oke. seperti itu. Kemudian, nah proses bertelurnya seperti ini Pak. Masuk ya, nggak apa-apa nih. Masuk, nggak apa-apa. Oke. Nah ini lalat ini nggak gigit, Ya. dan nggak istilahnya kalau menyengat ya, nggak gigit nggak menyengat. Namanya nggak. Nggak menyengat. Dia akan proses kawin. Tadi sudah saya sebutkan, betina butuh waktu 5 hari untuk matang ya. Kemudian si jantan butuh 4 hari untuk matang. Kemudian waktu hidupnya dia hanya 7 hari. Jadi setiap hari pasti ada bangkai lalat. Oh, ini bangkai-bangkainya. Nah ini proses kawinnya ini Pak. Oh iya. Proses Iya. kawin di bawah. Oh ini mau kawin nih? Ini nih yang bawah. Sudah kamu loh. Nah itu proses kawin. Oh. Ini nih. Ini yang lurus. Oh ini. Oh. Jadi proses kawin. Setelah proses kawin nanti si jantannya mati. Si betina cukup 1 hari untuk nyiapin telur. Oh, oke. Saat tergantung ukuran lalat. Kalau ukuran lalatnya kecil pasti sedikit. Kecil. Jadi untuk indukan makanya dibuatkan khusus supaya ukurannya bisa besar. Supaya produk telurnya banyak ya. Nah, dia butuh 1 hari untuk mematangkan telurnya. Nanti hari berikutnya sudah bertelur. Nah, Di sini. bedanya lalat yang sudah kawin sama yang betina ya. Betina yang sudah lagi mengandung posisinya adalah di 1 meter ke bawah. Oh. Nah itu di bawah itu Mengandung betina semua? yang udah kawin. Oke. Jadi nanti diamati kalau misalnya bapak punya kandang yang bawahnya banyak, berarti itu calon bertelur besok. Oh gitu. Calon bertelur besok. Ini nggak mungkin nih yang udah atas Ini atas. masih muda-muda. Oke. Masih baru keluar dari inkubator di dalam. Oh keluarnya dari situ ternyata. Oh, lubang itu. Oh langsung mereka akan ke sini. Itu hubungannya tadinya Mas. Tadinya kita buat di dalam, tapi karena space-nya kurang, Heeh. kebetulan ada budget, jadi kita bikin di dalam aja deh, khusus untuk naro Lar. bakal lalatnya. Ini nanti keluar dari sini masuk ke sini ya.
Untuk di dalam itu kapasitas 80 kilo. 80 kilo. 80 kilo kapasitas di dalam. 80 kilo Jadi kita apa, bikin Mas? rak-rak, supaya kita naruh bakal lalat di situ. Oh, bakal lalatnya. Nah, Dia otomatis akan ke situ nggak, Pak? otomatis. Karena dia itu punya sense, saya harus naruh telur di atas makanan babynya. Oh. Jadi di bawah itu kita siapin material atau bahan supaya dia mau merangsang bertelur di atasnya. Oh, naruhnya malah bukan begitu ya, malah begini ya. Iya. Ini tempat buat apa Pak? Asik ya? Ini dulu buat untuk bakal lalat Pak, tapi sekarang udah nggak dipakai kalau Ya kecil. kayu-kayu kecil-kecil. Iya, telur. kayu itu buat telur. Buat dia bertelur di situ. Oh, sengaja ditaruh situ ya? Sengaja ya. Jadi isinya apa sih? Isinya adalah sampah juga. Oh, oke. Dia akan kasih supaya anaknya itu gampang nyari makan gitu ya, Pak ya. Jadi Permainan dia ya. ya untuk hinggap. Spraynya Main tiap aja. tiap dalam sehari Sehari 3 kali cukup. 3 kali aja Sama cukup. 1 menit cukup. Oh, 1 menit Lama-lama set. banjir. Oh iya. Iya benar. Lama-lama banjir. Nah, selama 2 minggu itu dia nggak makan nggak minum. Kasihan dong ya begitu jadi lalat. Tapi dia bernapas terus. Oke. Bernapas terus. Nah, bernapas itu kan ngeluarin air ya. Iya. Ngeluarin air, ngeluarin CO2. Sudah pasti nanti pada saat dia jadi lalat, itu pasti ada suatu titik dia kekurangan air. Dan memang pada saat dispray ketemu air dia Seneng. gitu. Oh, dia langsung. Seneng. Tapi mereka yang nggak punya pendapat tidak minum itu hanya membasahi kakinya saja katanya. Padahal mulutnya gitu. Oh, oke. Saya pikir air itu penting gitu. Dalam untuk dia memulihkan energi supaya dia bisa kawin, dewasa kawin, pasti butuh air. Air minumnya medianya apa, Pak? Air aja. Air aja. Air biasa aja. Air biasa aja. Nggak. Ada peternak yang pakai air gula. Ada. Oh. Ada peternak yang pakai air madu. Lebih Ada mewah air, kan? air gula aren, macam-macam lah. Katanya air madu bisa menetas. Oh. Jadi maksimal itu kalau mau menunda proses panen telur itu 2 hari. 3 hari besoknya udah ada yang netes. Sayang. Sayang benar. Minimal 2 hari. 2 Ya, 2 hari hari. sekali lah. 2 hari sekali itu udah di Jadi 1 hari sekali ada yang 2 hari sekali. mau dapat berapapun udahlah diambil gitu ya. Iya. Kita ganti ya itunya ya. Iya, ganti. Enggak sih dibersihin aja sih, Pak. Dibersihin aja. Dibersihin aja sama si led. Ditempatin di mana gitu. Ini telurnya yang warna putih. Iya. Nah, ini Oh, telurnya. itu tuh telurnya, Ya, iya, ini benar. baru panen kemarin jadi masih sedikit. Oke. Oh, telurnya. itu telurnya. Jadi makin Sela-selanya pakai apa, Pak? selah-selahnya Oh, saya bikin cuman- pakai ini. Oh, otomatis ya udah Nggak ini ya. pakai ini, ditempelin Ditempelin es pakai- krim, snack. Oh, stick es krim. Oh, anu es krim ini buat ini. Ditempel jadi tinggal krek gitu aja. Ada stick itu, ada juga yang pakai paku payung. Oh. Oh, oke. Ya. Atau pakai lidi, macam-macam lah. Macam-macam yang penting ada selanya. lebar. Ya. Selanya maksimal 1 Ya, mili. tipis ya. Makin sempit makin suka dia. Oke. Ya, makin sempit makin suka. Telur-telur itu caranya di sini. Berapa? Telur-telur itu Nah, itu nanti Nanti di episode berikutnya. Nah, nanti episode. saya jelasin juga yang di dalam. ya. Jadi si inkubator untuk proses lalat itu bisa di dalam, bisa di luar. Di dalam berarti nggak usah pakai interface. Kalau ini yang pakai interface Iya. kasih lubang aja. Iya. lubang aja. Jadi 2 hari si lalatnya nggak akan pindah. Oh, ini bagus ini dong ya berarti. Ya, Bisa gitu ya. tidak dipisah. Jadi kita nggak banyak keluar masuk. Iya. Oh, ini malah separuh ini ya. Iya, iya. Oke. Sebenarnya kalau kita apa? Nah, Iya. ini buat? tadi inkubasi. Inkubasi. Ada yang bilang tempat inkubasi lalat, ada yang bilang black box hitam karena Ya. gelap. Ya. Ada yang bilang macam-macam lah. Tapi kalau menurut saya ini inkubasi bakal lalat menjadi lalat. Iya. Ya. Nah, kita masukkan. Nah, ini kan masih bergerak, Pak. Ya. Kalau masih bergerak gini, ini 2 mingguan butuh waktunya.
Kalau sudah keras, ada yang udah keras ya. Nanti kita lihat di sana deh. Nah, ini udah keras nih, Pak. Nah, kalau udah seperti itu Ini yang seminggu aja udah jadi lalat, Mas. jadi lalat. Ini apa? Bakal lalat, larva. Dari telurnya? Bukan, pupa gitu. bukan. Pupa. Dia yang tadi itu yang di sana. Yang di sana. Oh, yang dari sampah. Betul, Sampah betul yang organik dari ya? sampah, Itu benar. pupa. Ini pupa, tapi kalau yang masih bergerak, masih aktif itu namanya prapupa. 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 Pupa dan prapupa. Pra itu sebelum ya. Kalau Ya. pupa berarti udah mau lalat. Yang Tapi udah. taruh sini berarti. Iya, cukup 1 minggu di dalam jadi lalat. Oke. Gitu. Nah, itu di tempatnya di sini kayak apa? Cuman ditaruh di ini Enggak, tempatnya? ada rak juga. Oh, Kita ada susun rak. juga. Kita susun. Tapi harus gelap gitu ya. Harus gelap. Teman-teman yang mau kerja baru dinyalain lampunya. Oh. Kerja untuk naruh aja ya. Taruh sama tarik. Oh iya. Oh. Ditarik. Ya, Itu nanti kalau jadi lalat ya, kalau jadi lalat otomatis kosong udah. kosong Iya, habis. luas ya. Ini udah kosong. Ini kosong. Jadi Itu yang kosong, udah ringan. jadi ditaruh begini aja, Ini kosongan ya. nggak perlu diurak-arik, dia kan jadi lalat Jadi, terus keluar gitu. sendiri. Dia langsung. Dia langsung nanti lalat muda itu nempel di sini. Oh, Nanti terus sayapnya lengkap, baru dia terbang keluar. Allah Akbar. Jadi paletnya banyak palet. Gampang bedain yang masih berisi Nah. sama yang ini. Berarti Ini berat, Berat. berat masih berisi. Nah ini lebih ringan. Berarti udah kosong. berarti masalahnya berarti begini ini jadi berapa gram telur itu Ya. yang jadi masalah. Itu hitung-hitungan 10 kilo itu jadi 300 gram. 10 kilo 300 gram. Ya. Seperempat sampai 300 gram. Belum tentu berhasil tuh. Belum, ya harus nyoba dulu. 10 kilo 300 gram. 10 kilo ini Ya. kan ada apa? Ada 6 kiloan nih. Ya. Nah, kalau misalnya ada 10 kilo itu potensinya sekitar 300 gram. 4 kilo sampai dengan 300 gram. Tapi bukan dalam satu hari 300 gram. Bukan. Segede gitu aja tergantung Iya. panjang kali lebar kandang. 5 pesanan ada ya. Sekitar Enggak, panjang kali lebarnya kandang juga menentukan Iya, betul. sama tingginya kandang. Jadi nanti bikin kandangnya kalau misalnya kita mau bikin ada lahan yang luas, Ya. mau kita alokasikan khusus untuk kandang lalat, kita bagi-bagi saja. Oh, justru dibagi-bagi aja daripada buka Daripada los-losan. iya, Oke. betul. Mendingan kayak gini tapi banyak. Ya, betul. Oke. Kalau teman saya efektif itu, kalau saya kan hanya pakai lahan yang ada ya, Ya. 2x2 udah cukup. 2 Oke. kali 2 kali 2 gitu. Untuk yang itu ya. Satu itunya Satu koloni lah. Koloni segitu, nanti bikin koloni Oh, ada 5. Jadi mendingan banyak 2 kali 2 kali 2 tapi banyak Nah, gitu. daripada satu gede. Kenapa, Pak? Karena makin besar, kalau ininya lalatnya sedikit, Percuma. interaksinya kurang. Oh iya, ketemunya kurang, Ketemunya kawinnya nggak kawin-kawin kejauhan. Kasihan ya. Karena sama manusia, ganggu Iya. cewek. Cewek diganggu tempel gitu, baru ngikut gitu. Kalau nggak ngikut nggak mau dia berarti. Kalau dia Oke. ditempel gitu ngikut, wah kawin nanti terbang, kawin. Di Oh. udara kawin. Set. Nah, ada. Oke, Harus ketemu. harus ketemu. Ada yang nyaranin 1 meter kali 2 meter kali 2 meter, kalau saya bilang terlalu kecil. Terlalu kecil. Aktivitas kita susah. Iya. Ini pun sebenarnya bukan 2 kali 2 kali 2 Enggak, nih, itu ini dua- 3 kali 4. 3 kali 4 ya. Itu aja kelihatan kecil ya. Iya, itu aja kelihatan kecil ya. 3 kali 4. Tapi ini memproduksi yang pasti cuma 50 gram sehari. Iya, Telur. sampai 80 lah. Sampai 80. Oh, 50 sampai 80 gram sehari. Tapi untuk produksi ya itu kembali hitung-hitungan ya. Iya, iya. Kayak Magalava aja butuh 2 kilo, itu aja cuma dari satu pemasok. Iya, iya. Dia gede banget, Mas. Jadi kayak gudang gede, baknya luas. Oh ya bener, dia pusing di Kalau nggak telurnya. pemasoknya nggak sulit bahaya. Iya. Kayak produktivitas ini tergantung cuaca. Makin panas makin bagus. Oh. Kalau Jadi mendung nggak Kurang. ada matahari udah ngedrop. Lampu nggak bisa ya? Lampu, kalau di China itu modifnya pakai lampu. Oh, di Kalau China di pakai China lampu. itu sama sekali nggak kena matahari. Oh, Tapi makanya- di ruangan beneran. Tapi dia pakai lampu. Lampu panas tuh ya. Jadi lampunya lampu Yang- panjang gelombangnya mirip sama Matahari, sinar matahari. Tapi ini kan nggak usah dikerok
lagi kan langsung taruh aja gini. Nah ini sebenarnya ini juga ada kurang. ada dualisme itu lihat kepraktisan ya. Karena untuk ngerok ini butuh waktu. Oh gitu tuh. Jadi di sini pernah ngalamin sampai ngerok ya. Kita ngumpulin 115 gram waktu itu. Bisa 3 jam gitu. Ah yang benar. Wah, lama banget. Oh karena sekali ini aja belum dapatnya paling segram 2 gram ya. Oh terus gimana dong? Ini tinggal gini Nah, supaya jadi- cepat. Jadi kita memperbanyak ini namanya papannya itu namanya egg trap ya. Ya egg trap. Trap untuk ini Telur. Nah kita memperbanyak ini, bikin yang banyak, bikin sampai 300 biji kalau nggak salah. Supaya Jadi supaya nanti kita nggak nungguin itu. nggak usah ngerokin. Nggak usah ngerok. Oh ini emang jatuh sendiri ininya. Ini ada media. Nanti jatuh sendiri. Telurnya loh. Iya. Bukan telurnya, nanti Si belatung yang gitu. jatuhnya itu anakannya. Oh iya daripada ngerok, ya udah Nah. belatungnya jatuh sendiri aja. Belatungnya Kan jatuh sendiri. kan toh juga itu yang ditunggu kan. Iya. Ini media, yang penting medianya. Kalau dikerok nanti sebenarnya banyak resiko. Rusak. Jadi belakang Rusak. juga itu. Iya jadi belatung. Ini bawahnya medianya apa? Medianya sampah organik. Sama organik juga. Cuman sengaja dikasih ampas kelapa Pas tahu gitu. supaya si anakan tuh biasanya kan kita kasih makan itu lebih seperti bubur ya. Nah biasanya kalau si anakan larva itu langsung kena air, dia suka nggak nyaman. Biasanya langsung keluar, karena keluar. Makanya kita kasih di taburan itu, taburan mas kelapa. Oke. Di sini cuma seminggu. Oh seminggu aja gini, tapi Seminggu aja. seminggu terus baru pindah. Seminggu sampai umur 5 hari baru kita pindahin ke bak besar. Jadi dari penetasan sampai kita panen anak umur 5 hari itu di sini. Ini cuma satu tempat aja nih. Ini. Biasanya Oh ini juga. iya. Biasanya satu bak besar itu 4 sampai 5 box tergantung jumlah anakan yang Nggak apa-apa ditumpuk-tumpuk ini nggak masalah. nggak apa-apa dia tuh Oh bawah. kan pasti turun. Pasti turun. Kita taunya ini udah netes semua itu Nggak dimatiin. Dia ukurannya kecil loh anakannya. Oh. Iya Pak. Ukurannya Ini kecil. kita taunya udah netes semua seminggu. Seminggu aja tunggu. Seminggu udah pasti ya. 1 minggu udah pasti. Pasti udah turun. Ukurannya waktu gitu ya. Iya waktu aja nggak usah dicek lagi. Nggak usah. Usah. Bersih sendiri lagi. Nah ini Oh berarti egg trap ini sebenarnya nggak pernah dicopot karetnya dong ya? oh dicopot nanti dibersihin. Oh tetap harus dibersihin. Nanti kan ada sisa-sisanya. Oh tetap harus dibersihin itu. Nah ini contoh yang sudah menetas. Dari warna sudah gelap, Pasnya. kemudian udah kosong. Oke. Ini udah menetas. Tinggal bersihin doang ya. Tinggal Bersihin. gampang sikat aja langsung. Kalau Oh ngambil iya ya sayang. barunya waduh Waduh. Lama. Itu yang disayang-sayang soalnya. lama. Iya benar-benar. Lubang kita kasih jaring. Nah, dari dalam, kalau misalnya memang sebenarnya dari 3-4 hari juga kita sudah bisa keluarin. Tapi kalau misalnya kita ada ruang khusus untuk sampai 7 hari nggak apa-apa di dalam aja. Keluarinnya nanti setelah 7 hari. Oke. Nah ini umurnya kalau nggak salah 3-4 hari ini. Oke. Ini umur 3-4 masih kecil. Di mana sih kok bisa tahu kecilnya di mana? Oh ya Allah yang gerak-gerak itu ya. Iya. Ini yang putih itu. Oh iya kecil banget. Putih. Ini langsung media sampah yang dari sini ya, habis difermentasi itu ya. Langsung. Oke. Kecil Pak. Iya benar. Masih kecil-kecil. Nah, nanti setelah umur 5 hari atau 7 hari dari penetasan, kita pindahin ke bak besar. Oh. Ini ke sini tuh berapa di sini berapa lama? Pokoknya total 7 hari aja.
Di sini di situ 7 hari. Enggak, di sini sama ditaruh di situ 7 hari totalnya. Oh, yang tadi. Mau di dalam 7 hari nggak apa-apa. Oh. Ini Berarti ini atasnya itu tadi yang kayu-kayu egg trap ya. Oke, mau dikeluarin tergantung posisi di dalam muatnya berapa gitu aja kan sebenarnya. Nah, nanti kita plating di bak besar. Caranya si ampas si makanan kita tebar, kemudian anakannya itu taruh di atasnya. Nah, tebarnya itu berapa senti? Oh, enggak, ini Nggak ada aturan lah ya. Yang penting rata aja. Yang penting rata cukup. Oke. Nanti dia bisa rata sendiri. Oh. Yang sana itu platingnya Nggak sampai sana. yang ini nih ya. Ya. Ini platingnya awalnya nggak rata, Heeh. tapi dia rata sendiri nanti. Nanti rata Sama sendiri dia sama di ini. iya. Ini pasti akan bisa rata ke sana juga. Penuh. Aneh juga ya. Full. Ini rata. kelihatannya gini nanti akan full. Full. Ini masih kecil-kecil, Pak. Ini masih kalau nggak salah 3 hari turun ya. Heeh. Ini 3 hari turun ini. Oh, baru tahu. 3 hari turun. Oh, berarti sampah itu nggak perlu harus rata dari pojok ke pojok ya? Enggak, dia rata sendiri. Oh, ini paling 3 hari umurnya. Nanti saya gini-gini ya, nanti rata sendiri dia. Dia rata sendiri. Nggak, maksudnya akan rata ke ujung situ? Iya, rata. Pasti itu. Nah, sekarang satu bak ini berapa ukurannya ya? Ini 1 meter kali 1 kali 6. 1 kali 6 ya? 1 kali 6 itu sampah dari situ saya masukkan ke sini, nggak perlu harus rata sampai sana. Di titik-titik aja, di tengah, dikasih di tengah titik gitu aja, nggak usah diratain. Nanti dia rata sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, maksudnya kan pasti ada takarannya lah istilahnya loh Pak Acep. Nggak perlu, nggak usah. Ada sih, ada. Ada. Oke. Kalau yang itu tuh kalau nggak salah 2 box ini, 2 box hijau yang atas itu. Oke. Nah, ini berapa? Nggak perlu banyak juga ya Ini ternyata. masih anak-anak, masih sedikit, Pak. Oh, nggak perlu dikasih banyak-banyak, kasihan juga. Iya. Ini contohnya gini nih. Contohnya kasih aja di tengah, Pak. Dari sini kemana? Nanti dia nyebar sendiri. Dari sini, larinya ke sini semua. Rombongan 10 orang. Ya. Nanti dia disebarin sama dia sendiri. Oh, dia ngatur sendiri. Nah, Oh, ternyata nggak perlu semuanya. Kayak ini tuh dikit-dikit aja pertama itu, nggak usah banyak. iya. Nah, ini juga pertama sama itu plating. Iya. Plating di paling tengah. Heeh. Nanti dia begitu besar, badannya makin besar, dia nyebar terus. Kan kita kasih makan terus. Dia nyebar. Oh, makanan itu berapa kali dalam sehari ngasihnya? Sehari 1 kali. 1 kali segini aja? Enggak. Kita ini berapa ya? Oh, Kita berapa titik itu kita. Kalau misalkan kalau setiap 30 cm ya 1 sendok apa? Satu ciduk. Oh, saya pikir tuh langsung banyak, nggak usah ya. Ini dari mana? Ini nih apa nih? kalau ini tandan pisang. Oh, tandan pisang. Tandan pisang nggak hancur. Tandan pisang. Iya, dia lahap banget ya. Lahap ya. Oh iya loh, langsung ini loh. Cepet dong Mas. Nah, di sini kalau untuk diambil panen pakan 2 minggu cukup. Oh, ini udah berapa? Ini 2 minggu lebih kayaknya. Udah ada yang hitam 2 minggu lebih. Oke. 2 minggu ini. Iya. Nah, ini langsung dikasih ke unggas atau apa Unggas, bisa? ya, bisa. Nah, sekarang kalau yang Pak Asep pernah bilang harganya kalau mau bagus itu yang kering katanya kan, betul kan? Kalau Yang itu secara tergantung ekonomis peminatnya sih. Tergantung peminatnya, ada yang kalau misalnya dia minatnya yang hidup, yang fresh ya kita kasih yang fresh. itu pun bisa dijual sebenarnya, tapi dengan harga yang tadi itu 6.000 per kiloan. Iya, 6.000 7.000. Tapi kalau misalnya mau kita nyimpan lebih awet, ya dibuat kering gitu. Bisa dijemur matahari ataupun oven. Oven, cuman itu aja 2 cara. Itu aja. Tadi Pak siapa? Pak
Pak siapa yang jaga tadi? Maudon. Pak Ondon bilang katanya ada beku juga, bener ya? Ada Oh, beku, iya. Itu masukin lemari es atau refrigerator? Beku di freezer. Masukin freezer yang es krim itu? Jadi kita masak, kita matiin. Oh, di oven dulu? Enggak, dimasak ini dulu. Biasa, sangrai aja? Dimasukin air panasnya sebentar 5 menit gitu. Oh gitu, baru di freezer? Baru di packing, masukin freezer. Packing kita jual per 1/4 kilo. Berapa? 10.000 10.000. ya? Per kilonya berarti 40 dong ya? Cuman kan segmen marketnya beda. Oh. Kalau segmen marketnya itu untuk koi, untuk lohan pasti lebih mahal dibandingkan kalau untuk budidaya ikan lele pasti. Berarti yang paling mahal itu karena tergantung segmen market. Nah, segmen marketnya. Lohan koi itu orang istilahnya secara uangnya lebih ini gitu. Lohan, koi, kemudian arwana, kemudian ikan pokoknya ikan yang hobi lah ya, masuk ke hobi pasti mahal. Bisa 100 jatuhnya? Enggak juga? Kalau kering? Iya. Kalau kering teman saya jual 180 per kilo. Tergantung marketnya, maksudnya tergantung kita dapat marketnya di mana ya? Jadi memang kalau dia ambil segmennya yang memang langsung lebih ke dia percaya sama dia, usernya percaya sama dia, percaya sama maggot buatan dia. Kemudian dia juga lihat treatmentnya seperti apa. Oke. Baru dia percaya untuk bayar segitu. Tidak sampai makanannya aja ditentuin gitu. Gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh Makanan ini. sampahnya? Iya. Oke. Jadi lebih keras, makanya dia berani jual 10% itu Tutup di sini ya? cair ya. Oh, cair. Dia ada lubang air ke sana. Pupuk cair. Oh. Nah, yang atas ini 1, 2, 3, nanti yang ini satu lagi itu khusus untuk pembesaran untuk pakan. Kalau di bawah yang 2 ini itu khusus untuk indukan. Indukan tuh ke dalam. Kalau ini kan dua minggu kita panen, ya langsung ada yang pesen maggot kering ya kita buat maggot kering. Kalau ada yang pesen maggot beku kita siapkan maggot beku. Kalau misalnya Lele, kebutuhan untuk lele ya kasih aja kasih langsung. aja. Terus nah ini Dari Bintaro. Mas Yusuf. Ya. Oh, saya Kiho Mas kemarin. Maaf ya kemarin udah ini. Waduh, saya ada acara ya udah. Alhamdulillah Mas Asep bisa hari ini. Nah, desain ini juga desain untuk indukan memang baknya beda. Harus ada bidang miring untuk pindah. Oh, gini ya. Ini dibuat kiri kanan ya berarti ya. Bisa dibuat ke kanan, bisa dibuat satu. Oke. Iya, untuk hijrah. Nah, ini matang malah ini. Iya, kasih buah supaya nggak nguap bau. Oh, iya. Kasih buah soalnya ada komplain dari kawan-kawan yang Bau. pakai POC agak bau. Oh. Kita tambahin rasa buah. Oke. Baunya sama dengan dulu. Beli Oke. kalau beli pupuk obat yang di warung-warung kalau tak bau ya ini.